1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti, peserta PPG dari LP3 Untan dengan nomor peserta 2015 03 13 32 53. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa hari ini? Baik. Oke. Nah, hari ini siapa yang sudah masuk? Masuk semuanya. Alhamdulillah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun di musim Covid seperti ini. Tapi ingat anak-anak bahwa kita selalu menanamkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, mari kita membacakan doa. Silakan memimpin doa. Cemil, silakan maju ke depan. Silakan bikin doa. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Segera dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mel sudah memimpin temannya membaca doa. Nah, sebelum kita ke pembelajaran yang lebih lanjut, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagunya ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, mari kita tepuk PPK dulu. Silakan memimpin doa dan sorry, bukan memimpin doa. Silakan memimpin temannya untuk tepuk PPK. Danda, silakan. Kawannya silakan berdiri. Yus. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Terima kasih Danda. Silakan duduk ke tempatnya. Oke. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini di tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawananku, dan di pembelajaran 3. Silakan diperhatikan di depan. Ini. Nah, kita subtema kita dan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk KD-nya yang kita akan pelajari adalah sifat-sifat cahaya. Hubungannya dengan indera penglihatan kita. Terus lanjut ke nanti kita akan membuat laporan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita akan membuat periskop. Yang kedua kita akan membuat laporan hasil percobaan. Ini ada
pelajaran materi pengertian pahlawan. Kalian tahu itu pahlawan? Tahu. Pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Nah, di lingkungan kita, di sekitar kita, siapa yang kamu anggap pahlawan? Orang tua. Orang tua. Kenapa alasannya? Tahu. Silakan dijawab, email. Ayah mencari nafkah. Iya. Ada lagi? Iya, silakan Darda. Ibu. Ibu, kenapa ibu? Ibu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Oh iya, pintar, bagus sekali Darda. Karena di dalam keluarga kita yang rela berkorban untuk anak-anaknya adalah ayah dan ibu kita, karena kita boleh menganggapnya sebagai pahlawan. Nah, anak-anak, jika kalian menganggap orang tua sebagai pahlawan, maka kita harus selalu menghargai jasa-jasa orang tua kita dan jasa para pahlawan. Yuk, kita mengingat kembali di pembelajaran sebelumnya. Masih ingatkah kamu dengan perjuangan tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, atau pada masa penjajahan di pembelajaran kita yang sebelumnya? Silakan diingat-ingat dulu. Nah, bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Tahu. Iya. Terus, bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarnya? Oke, sekarang kita akan melihat urutan masa perjuangan dan sikap kepahlawanan dari mereka. Oke, di sini Ibu bagi beberapa masa. Ada masa Hindu, Buddha, Islam, dan Penjajahan. masa penjajahan. Nah, di sini ada Ibu selipkan beberapa nama tokoh. Yang pertama ada Raja Punawarman. Silakan dibaca, Bayu. Rakyat melawan perampok. Iya. Yang kedua, silakan Raja Balaputra Dewa. Darda. Iya, silakan. Raja Balaputra Dewa sikap kepahlawanan. 1. Membangun Amanda yang kuat. 2. Membangun ekonomi Sriwijaya. Oke, lanjut. Berikutnya, Octavia di masa kerajaan Islam. Ada Sultan Hasanuddin. Berani dan gigih melawan Belanda. Kedua, Alif dan bijaksana. iya, terima kasih. Yang berikutnya, ini pada masa penjajahan. Silakan dibaca, Apriyani. Rela untuk rela mengkorban demi negara. Oke. Silakan, terima kasih. Nah, sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani yang pertama yaitu berani menghadapi lawan dan membela kebenaran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang. Kalau ini kan di zaman penjajahan. Kalau di zaman sekarang kita sebagai siswa dituntut untuk berani mengungkapkan pendapat. Berani untuk mengatakan yang salah, jujur mengakui kesalahan. Misalnya, datang terlambat atau memukul teman, jadi tidak usah, Bu, kenapa ini menangis? Misalnya ibu tanya, kenapa ini menangis? Saya, Bu, tadi tidak sengaja terpukul, misalnya. Itu juga salah satu contoh kepahlawanan. Bu, aku sengaja. Oke, lanjut. Rela berkorban nyawa dan harta demi negara. Nah, kalau contohnya sekarang, contoh yang sekarang, Rela berkorban nyawa dan iya, kira-kira apa? Kalau kita dalam kehidupan yang sekarang, kalau ini kan zaman penjajahan. Nah, misalnya menyisihkan apa? Sebagian uang jajan untuk anaknya. membantu korban bencana alam. alam. Oke, lanjut. Pantang menyerah dalam merebut kekuasaan. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Sorry. Contohnya dalam kehidupan sekarang.
Pantang menyerah mencari uang. Oke, boleh. Berikutnya. Pantang menyerah. Nah, kalau sebagai siswa. Pantang menyerah untuk sekolah. Oke, pantang menyerah dan pantang menyerah menghadapi soal-soal yang sulit. Jadi kalau soalnya sulit, jangan menyerah dulu. Jadi bagaimana diusahakan dulu, dicoba dulu, dicari dulu. Nggak ngerti, tanyakan dengan orang tuanya. Nggak ngerti lagi, tanyakan dengan kakaknya, sepupunya, atau orang-orang yang bisa membantu. Oke, lanjut. Gigih teguh pada pendirian dan terus memperjuangkan kemerdekaan. Ini kira-kira apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Hah? Tidak boleh berkelahi. Gigih memperjuangkan cita-cita yang akan dicapai. Jadi sebelum kita sampai pada tujuan kita, misalnya mau cita-citanya jadi dokter, nah bagaimana cara agar bisa tercapai cita-citanya? Belajar dengan giat, belajar dengan gigih agar tercapai cita-citanya. Oke, lanjut. Nah, patriotisme, silakan dibaca. Sikap seseorang yang bersedia berkorban untuk kejayaan serta kemakmuran tanah air. Oke, lanjut. Ini beberapa contoh sikap patriotisme. Yang pertama, silakan dibaca, Regina. Mengikuti upacara bendera dengan nikmat. Iya, lanjut. Yang kedua, Andrew. Besar internasional. Oke. Yang ketiga, silakan Octavia. Menggunakan produk Indonesia. Iya, lanjut. Berikutnya, Darda. Serta menempatkan bendera Indonesia. Iya, berikutnya, Andika. Mematuhi. Mematuhi peraturan yang berlaku. Oke, terima kasih sudah membacakan. Sama-sama. Oke. Nah, sikap patriotisme tadi adalah sikap cinta tanah air. Nah, sekarang ini ada, walaupun kita cinta dengan tanah air, tapi tidak boleh berlebihan sehingga menjadi sombong, bangga dengan negaranya sendiri dan terkesan merendahkan negara lain. Itu tidak boleh. Walaupun kita cinta dengan tanah air, tapi tidak boleh merendahkan Negara orang lain. Nah, sikap cinta tanah air yang berlebihan disebut chauvinisme. Chauvinisme. Nah, ini beberapa pahlawan. Ada pahlawan nasional. Jadi di Indonesia itu kita memiliki beberapa pahlawan. Ada pahlawan nasional, pahlawan proklamasi, dan pahlawan revolusi. Pahlawan nasional ini umumnya pahlawan yang berjuang memperebutkan Tanah air. tanah air dari penjajahan. Belanda. Baik itu Belanda, Jepang, pokoknya yang menjajah negara Indonesia. Sedangkan pahlawan proklamasi ini adalah pahlawan yang Hebat. memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tadi sebenarnya ada kaitannya dari pahlawan ini. Ini yang mengusahakan di daerah-daerah. Ini yang membuat teks proklamasi. Orang yang bekerja keras untuk membuat teks proklamasi. Dan yang terakhir adalah pahlawan revolusi, pahlawan yang mempertahankan. Jadi setelah merdeka pun Indonesia masih ingin terus dijajah, ingin terus diserang. Nah, ini setelah kita mengajukan
mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka, masih diserang oleh penjajahan, oleh Belanda. Lah, Sehingga ada namanya pahlawan Israel. revolusi. Nah, ini beberapa contoh pahlawan nasional. Ada Cinyagin, Raden Ajeng Kartini, dan Pangeran Antasari. Sedangkan pahlawan proklamasi ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Berikutnya ini adalah pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, dan S. Parman. Ini pahlawan yang terbunuhnya ketika ada peristiwa G30 SPKI. Tentang anak pejabat. Mati-mati. Oke. Sikap perlawanan dapat kita temukan di sekitar kita. Itu Dokter, guru. Silakan dibaca. Menjadi petugas palang pintu kereta api itu mesti fokus. Keselamatan para pengguna jalan saat kereta hendak melintas merupakan tanggung jawab besar yang diembannya. Konsentrasi dalam bertugas menjadi hal paling utama. Tak sedikit pengendara yang nekat menerobos saat pintu akan menutup. Nah, ini adalah salah satu contoh kepahlawanan yang sekarang kita jaga, palang pintu perlintasan kereta api. Silakan dibaca bukunya halaman 112. Dibaca. Darda. Teks yang pertama. Mimin tinggal di desa dengan abang pahlawan yang ia lakukan. Oke. Berikutnya. Bayu. Dia banyak orang yang telah menjadi selamatkan namun tiganya. Oke, silakan. Berikutnya email. Jam makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk. Lanjut. Berikutnya, silakan kita cek. Mimin sangat mencintai pekerjaan. Oke, lanjut. Adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Oke, terima kasih Adriani. Nah, dari teks yang kamu baca tadi, apa sikap kepahlawanan yang dapat kamu tangkap dari cerita si Gimit, Pak Gimit ini? Apa? Pantang menyerah. Iya, pantang menyerah. Rela berkorban, iya bagus sekali Darda. Lagi. Peduli terhadap pekerjaan. Iya. Lanjut. Bagus sekali jawabannya. Jadi bisa menarik atau mencari informasi di dalam teks itu bagus. Lanjut. Satu kira-kira. Iya, pintar Darda. Kapal selam. Nah, itu adalah salah satu cuplikan kapal selam kata Darda tadi. Nah, di dalam kapal selam ada alat yang namanya periskop. Periskop ini fungsinya untuk melihat keadaan sekitar. Nah, ini kita lanjut ke definisi periskop atau pengertian dari periskop. Silakan dibaca email. Periskop merupakan alat optik untuk mengamati posisi tersembunyi. Periskop canggih bisa ditemukan pada kendaraan lapis baja dan kapal selam. Iya, lanjut dari periskop Regina.
untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop juga digunakan untuk melihat benda yang berada di batas. Iya, bagus sekali. Terima kasih Regina. Nah, ini perhatikan video di depan ini. Nanti kita akan mencoba membuatnya. Perhatikan dengan Periskop sederhana. Siapkan beberapa potong kardus dengan ukuran berbeda serta 2 buah cermin datar. Pertama, tempelkan bagian persegi panjang dengan ukuran yang lebih besar. Tempelkan pada salah satu sisi dasar kardus. Lakukan berulang pada sisi berikutnya. Pemasangan pada segi panjang yang lebih kecil ukurannya. Tutup semua bagian sesuai dengan ukuran persegi panjang yang sudah ditentukan, hingga terbentuklah huruf Z. Setelah selesai, lakukan pemasangan cermin datar pada sudut sisi sebelah kiri dan kanan. Berikutnya, tutup bagian atas talun tersebut dengan diberi lem agar menempel sempurna. Periskop sederhana siap digunakan. Selamat mencoba. coba. Nah, itu dari video cara pembuatan periskop sederhana. Nah, sekarang Ibu minta kamu ambil tiap satu kelompok itu ada satu bagian di sini. Silakan perwakilan kelompoknya ambil. Iya. Bawa ke tempatnya. Oke. Nah, ini ada LKPD-nya, silakan diambil atau boleh tolong Ibu membagikan ya. Nah, tolong bagikan. Terima kasih, Imas yang sudah membantu Ibu membagikannya. Sampai-sampai. Oke. Nah, itu adalah LKPD yang nanti akan kamu isikan pada bagian membuat laporan dan hasil percobaan. Silakan, itu ada bagian-bagian. Masih ingat tadi videonya atau perlu diulang kembali? Lupa.
Kan itu bisa. Ibu kan cara dua. Kakak semut. Ini nama percobaan, tujuan percobaan, alat tambahan, langkah kerja, kesimpulan percobaan. Ini bagian tadi mencari informasi. Silakan disikat. Ya, silakan. Ada yang nggak paham? Nama percobaannya di sini tulisnya. Nah, di sini ada nama percobaan, di sini ada alat. Nah, ini ada alat dan bahan. Silakan ditulis, disalin di sini. Iya. Mana ya? Mencoba percobaan dari yang dibuat tadi. Silakan dicoba di depan. Silakan dicoba di depan. Silakan keluar. Kita mencobanya di luar lapangan. Dia dari bawah. Nampak. Tahu. Laki nampak. Bayu. Oke, boleh dicoba. Sambil bersembunyi. Jaki. Oke, gantian. Mau gantianmu? Sekarang. Oh iya. Sekarang bacakan ke hasil percobaannya di depan kelas. Silakan kelompok 1, silakan maju ke depan kelas. Bacakan kesimpulannya saja. Oke, silakan. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah cahaya dapat dibandingkan. Iya, terima kasih dari kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Dari kelompok 2, cahaya merambat lurus. Iya, silakan. Kelompok 3, silakan maju ke depan menyampaikan pendapatnya. Silakan, sampaikan kelompok 3. Menurut pendapat kelompok 3, Cahaya dapat dipantulkan, cahaya merambat lurus. iya, jadi kelompok 1 tadi berkata bahwa cahaya dapat dipantulkan. Kelompok 2 berkata cahaya dapat merambat lurus, dan kelompok 3 mengambil dua-duanya. Jadi cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat merambat lurus. Nah, untuk menambah semangat, mari kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Oke. Nah, ini ada evaluasi, silakan dikerjakan nanti. Silakan Dina. Bagikan ke temannya satu-satu. Silakan Dido. Oke, silakan. Silakan di isi. Di bawah 1. Yuk. Sudah? Sudah. Oke, nah kalau sudah silakan dikumpulkan di depan. Depan
bagian yang tidak paham nanti akan kita adakan remedi, dan untuk yang sudah paham kita akan tindak ke yang lainnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Setelah melakukan evaluasi, masih ada beberapa yang salah soalnya, jawabannya. Jadi masih ada yang belum mendapatkan nilai sempurna. Dan untuk yang belum mendapatkan nilai sempurna, nanti kita akan melakukan remedi dan melakukan pengayaan untuk yang sudah paham. Nah, untuk kawannya yang nggak masuk, nanti ibu kirim RKPD ini beserta evaluasinya di WA group. Nanti silakan kirimkan jawabannya melalui WA group kelas kita. Sampaikan nanti ke temannya yang belum masuk. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, Iya, silakan. selain di kapal selam di mana periskop bisa digunakan? Iya, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Andika? Regina? Iya, silakan Regina. Mobil lapis baja. Iya, mobil lapis baja pintar sekali. Nah, periskop selain digunakan pada kapal selam, jadi periskop juga digunakan pada mobil lapis baja, di mana bisa memantau keadaan sekitar. Nah, pembelajaran hari ini udah kita lewati. Nah, dari pembelajaran hari ini, bagian mana yang kalian senangi? Bagian percobaan, Iya, bagian percobaan. Kenapa? bisa mengetahuinya. Iya, bisa mengetahuinya. Mengetahui apa? Fungsi dari periskop sederhana. Jadi, apa tadi fungsinya? Bisa memantulkan cahaya. Fungsinya itu Bisa fungsinya. melihat sekitar. Iya, bisa melihat keadaan Di sekitar. sekitar. Yang sulitnya di mana? Bagian yang sulit dari pembelajaran hari ini. Cari informasi yang lain. Iya. Tuh. Nah, jadi untuk yang belum paham di bagian mencari informasi dari teks, nanti kita akan mengadakan remedi. Nanti kita akan mengulanginya supaya paham semuanya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa di pelajaran IPA tadi apa? Periskop. Iya, dapat membuat periskop. Apa lagi? Mengetahui apa lagi? Mengetahui Fungsinya. fungsi dan penggunaannya. Iya. Apa lagi? Di bahasa. Pahlawan. Iya. Sifat-sifat pahlawan. Sikap yang harus diteladani. Apa lagi? Mencari. Informasi. Iya, informasi yang penting. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Nah, untuk kegiatan berikutnya, silakan nanti dipelajari di pembelajaran 6 masih di tema yang sama, subtema yang sama, di tema 5, subtema 3. Tapi di pembelajaran berikutnya, silakan nanti dipelajari di rumah untuk pertemuan berikutnya. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran sampai di sini. Silakan memimpin doa sebelum pulang. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.